dahulu. Di tempat duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, terima kasih Yudis. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan cek samping kanan, samping kiri, ada sampah atau tidak. Dicek terlebih dahulu, ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Silakan dicek. Ada sampah? Ya, dicek. Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Abdul Kuksi? Ada. Adrian? Ya. Agnes? Anisatul? Audrey? Ajaira? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Kemudian silahkan dikeluarkan buku paket dan buku tulisnya. Silahkan dikeluarkan buku tulis dan buku paketnya. Sudah dikeluarkan? Seperti biasa, untuk peringatan rasa nasionalisme, kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan siapa dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Terima kasih. Sekarang kita sudah mulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional. Agar lebih bersemangat lagi pada pertemuan kali ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Seperti biasa, masih ingat ice breakingnya semuanya? Masih ingat. Yuk kita mulai ice breakingnya. Lalu 1, 2, 3. Berdoa, belajar, bekerja, sukses, sukses, juara. Sudah, saya yakin pasti sudah bersemangat. Kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional. Yang kedua kita juga melakukan ice breaking. Kemudian di sini Bapak sudah siapkan sebuah video motivasi. Tolong diperhatikan video motivasi ini. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari video ini? Tolong diperhatikan. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti
tes psikologi calon penerima beasiswa. Teringatku hadirmu Bunda, menjakanku di kecil dulu. Nak, kalau mau pergi ujian, usahakan jangan seperti ini pakaian tak nak dikasih masuk nak. Kenapa Cima? Kan saya Jito, Sarma juga, jangan mikir urusi gayaku. Bukan begitu, mama mau lihat baik, ayah jadi baik, bukan seperti ini. Kita mentong main sekali kita urusi di. Udah tau deh. Mak. Mama. Tak ada setulus cintamu. Itu tadi video motivasi saya kasih di awal pembelajaran. Untuk apa sebenarnya, ada yang tahu video apa tadi? Kemudian kenapa Pak Asnawi memberikan video itu di awal pembelajaran? Ada sebuah video yang menjelaskan gimana seorang rasa kasih sayang seorang kedua orang tua kepada anaknya, agar anaknya nanti menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Dengan cara apa? Coba, jadi dengan cara apa kita bisa membahagiakan atau membahagiakan kedua orang tua? Ada yang tahu? Ketika kita menjadi seorang pelajar adalah belajar yang rajin. Kemudian apa sebenarnya tujuan pembelajaran hari ini? Melalui penerapan model PJLD tentang buku dan kartu keberagaman budaya di Indonesia, ini mampu membuat poster tentang keberagaman budaya untuk meningkatkan kesatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Melalui penerapan model project based learning, anak-anak nanti diharapkan membuat sebuah poster terkait keragaman budaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian teknik penilaian apa yang Bapak berikan, apa yang Bapak lakukan, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan nanti di akhir pembelajaran nanti Bapak akan berikan sebuah link khusus. Itu yang nanti akan anak-anak kerjakan dan itu nanti masuk ke penilaian pengetahuan. Kemudian Bapak akan berikan 2 pertanyaan pemantik. Sebutkan contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Ada yang tahu? Ya, silakan. Salah satu contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekolah adalah perbedaan agama, ras, suku, dan budaya antar semua siswa yang ada di dalam sekolah. Ya, itu contoh keberagaman yang ada di sekolah. Pasti di kelas ini ada dari berbagai macam agama, bukan cuma satu agama. Itu salah satu contoh kecil keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian dengan adanya sebuah keberagaman, maka apa sebenarnya manfaat keberagaman itu? Ya, Saling menghargai antar sesama teman serta mengenal perbedaan dan keberagaman dari sebuah. ya. Dengan adanya sebuah keberagaman, maka kita harus saling menghargai. Tidak boleh saling memunculkan. Misalnya saya beragama Islam, teman saya beragama Kristen, tidak mau berteman, itu dibolehkan atau tidak? Tidak. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian masih ingatkah materi pada minggu sebelumnya? Tentang apa materinya? Keberagaman gender dan suku. Benar sekali, materi pada minggu sebelumnya terkait keberagaman gender dan suku, dan materi pada hari ini sangat berkaitan dengan materi pada minggu sebelumnya. Kemudian semua bawa HP? Bawa. Bapak sudah siapkan link Google Form untuk melakukan asesmen diagnostik. Silakan dikeluarkan HP-nya semua. Sudah dikeluarkan HP-nya semua. Linknya sudah saya share di grup kelas. Silakan coba dikerjakan.
Silakan dikerjakan teman-teman aslinya. Sudah selesai semua mengerjakannya lewat Google Form, sudah Bapak cek, sudah selesai, kita lanjutkan materinya. Bapak sudah siapkan sebuah video yang berjudul Lunturnya Budaya yang Ada di Indonesia. Tolong diperhatikan dan dicatat hal-hal yang penting. Dari zaman dahulu, kebudayaan telah melekat di dalam masyarakat Indonesia. Kebudayaan tersebut sangat beragam, sehingga antara wilayah satu dengan wilayah yang lain pun akan berbeda. Kita sebagai generasi penerus hanya mewarisi dan diharapkan agar menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut. Namun, di era sekarang ini, nilai kebudayaan di dalam masyarakat telah mulai meluntur, bahkan ada sebagian yang mulai menghilang. Sebagai generasi penerus, hendaknya kita mencintai dan melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan dari dulu, agar nilai-nilai kebudayaan yang telah ada dapat diwariskan pada anak cucu kita. Jika generasi muda tidak mengenal kebudayaan dari bangsanya, maka dengan mudah kebudayaan tersebut diklaim oleh negara lain. Dan saat ini, seperti yang kita semua telah sadari, kebudayaan daerah mulai luntur, tergantikan oleh kebudayaan barat yang diagung-agungkan oleh generasi muda. Padahal, orang-orang barat yang kita tiru gayanya, itu lebih menghargai budaya daerah asli Indonesia, karena mereka lebih menghargai originalitas suatu kebudayaan. Selain itu, klaim-klaim dari negara tetangga atas kebudayaan kita juga membuktikan bahwa kebudayaan yang kita miliki adalah salah satu kebudayaan paling luar biasa di dunia. Sudah sepantasnya kita jaga dan kita lestarikan dengan baik, dan seharusnya kita mulai bangga akan budaya kita sendiri dan melestarikannya dengan sebaik dan sebisa mungkin. Sudah diperhatikan videonya. Kemudian terkait video yang barusan Bapak tayangkan, permasalahan apa saja yang muncul, ada yang tahu? Hal apa yang muncul dalam video tersebut? Masyarakat sekarang lebih tontonan asing daripada kesenian daerah. Masyarakat sekarang, remaja sekarang lebih menyukai budaya asing dibanding budaya daerah. Kemudian dampak apa yang ditimbulkan ketika hal itu tetap dilakukan? Silakan. Untuknya rasa kebinekaan. Siapa absen berapa? Absen 9. Terima kasih. Kemudian untuk lebih Bapak akan coba mengetahui di mana pemahaman anak-anak terkait keragaman budaya yang ada di Indonesia. Bapak sudah siapkan sebuah media permainan pada pertemuan hari ini, yaitu terkait kartu keragaman budaya. Di dalam kartu keragaman budaya ini nanti ada berbagai budaya yang ada di Indonesia, baik dari yang namanya keseniannya, rumah adanya, lagu daerah, itu adalah berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Ini nanti saya ingin mengetahui di mana pemahaman anak-anak terkait kartu keragaman budaya ini. Kita akan sebuah permainan. Nanti ada sebuah kartu pemancing. Misalnya kelompok satu mendapatkan rumah adat Gadang. Kemudian terkait rumah adat Gadang itu apa saja? Ada yang tahu rumah adat Gadang dari mana? Dari mana? Jawa? Sumatera Barat. Jadi itu contohnya. Jadi nanti misalnya dapat kartu rumah adat Gadang, cari di kartu ini terkait kesenian dari Sumatera. Dapat dari Bali yang paling terkenal adalah apa? Pembakaran mayat? Ramben. Jadi cari nanti hal yang terkait dari Pulau Bali. Paham ya? Kita mulai permainan kali ini. Silakan kelompok pertama dan kelompok dua. Ini sudah saya siapkan, belum boleh
dibuka, nanti bukanya ini sudah saya siapkan. Cari dua hal terkait wilayah itu, bisa dari kesenian, alat musik, rumah adat. Juga Bapak masak, jadi ini masih bercampur. Kita coba lihat gimana pemahaman anak-anak terkait keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sudah siap? Yudi bisa dipegang, Audrey bisa dipegang. Coba dilihat mendapatkan daerah mana? Daya. Silakan cari hal-hal yang berhubungan dengan daya. Audrey juga, ayo kita main aku. Taruh di sini punyanya Yudi, taruh di sini punyanya Audrey. Masing-masing 2 orang. Nanti gantian dengan temannya. Ganti, silakan Audrey duduk. Ayo belakangnya Audrey cari hal. Oke, kelompoknya tinggal 2. Ayo Yudi, awas nanti ketinggalan. Nanti kalau sudah dari temannya. Oke. Ya. Sudah, waktunya habis. Judis kita coba. Kita coba cek kelompoknya Audrey dapat berapa terlebih dahulu. Dapatnya terkait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelompok Audrey dapat 9, tapi belum tahu benar atau salahnya. Kemudian kelompoknya Judis cuma dapat di 3. Kemudian jadi dari 11 sudah sangat jelas sekali yang menang kelompoknya Audrey. Tapi kita lihat apa benar jawaban dari Audrey. Tarian yang terkenal di Pulau Bali, Keca, benar sekali. Kemudian tradisi upacara ngaben, jadi ini Bromo Kasada, jadi ini pulau bukan Jawa. Bromo itu Jawa, salah. Ini benar ngaben. Rumah adatnya Bali apa? Rumah adat Bali apa namanya? Iya, benar sekali. Jadi dari sini kita bisa perhatikan yang menang untuk game kali ini terkait kartu keragaman budaya kelompok mana? Kelompoknya Audrey. Tepuk tangan untuk kelompoknya Audrey. Kemudian mengapa ternyata banyak sekali yang masih salah terkait keragaman budaya yang ada di Indonesia? Mengapa? Karena generasi saat ini lebih menyukai budaya asing dari budaya sendiri. Contohnya apa? Misalnya terkait lagu, lebih menyukai K-pop daripada lagu dari daerahnya. Itu contoh hal yang amat mudah. Kemudian jadi pemahaman terkait keragaman budaya itu sangat minim sekali untuk generasi saat ini. Bapak jelaskan, semakin banyak suatu suku yang ada, maka semakin banyak pula keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai macam suku yang di sana terdiri dari berbagai keragaman. Kemudian apa yang menyebabkan, faktor apa yang menyebabkan keragaman itu ada? Yang pertama letak strategis. Di mana letak strategis kita? Dua benua dan dua samudra. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Kemudian apa contoh-contoh keragaman budaya yang anak-anak ketahui? Keragaman budaya bisa terkait lagu,
daerah. Yang kedua terkait tarian daerah. Ada yang tahu dari mana ini nama tarian terlebih dahulu? Tari Saman dari Aceh. Kemudian ini ada yang tahu? Ngaben dari daerah Bali. Jadi anak-anak sekarang sudah lebih mengetahui pemahaman terkait berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pertemuan kali ini, setelah anak-anak mengetahui bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai keragaman, apa tugas untuk hari ini adalah mendesain perencanaan proyek. Anak-anak nanti membuat sebuah proyek apa? Proyek poster terkait keragaman budaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tapi sebelumnya silakan duduk terlebih dahulu sesuai kelompok pada minggu kemarin. Setelah ini silakan berkelompok sesuai kelompok pada minggu kemarin. Sudah bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini silakan buat sebuah poster terkait keragaman budaya yang ada di Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tapi di sini Bapak sudah siapkan sebuah RKPD atau instruksi di mana cara mengerjakan tugas pada pertemuan hari ini. Ini adalah RKPD untuk tugas hari ini. Tolong diperhatikan. Ini adalah terkait cara pengerjaan RKPD pada pertemuan hari ini. 3, 2, 1. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Pak Nur Asnawi. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan sebuah tugas terkait membuat sebuah poster. Adapun tema poster yang akan dibuat adalah keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tahukah kamu apa itu poster? Poster adalah suatu media publikasi yang menghubungkan antara gambar dan tulisan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang akan diberikan. Pada saat ini, kita akan membahas cara membuat poster yang baik dan benar. Adapun beberapa tahap untuk membuat poster adalah yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan gambar, dan yang ketiga adalah menentukan tulisan. Dari yang pertama menentukan tema. Jadi anak-anak nanti Bapak harapkan harus mencari tema yang sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, isi poster harus singkat, padat, dan jelas agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang akan diberikan. Yang ketiga adalah gambar. Gambar akan memberikan sebuah efek visual agar pembaca lebih tertarik terhadap informasi yang akan disampaikan. Mari kita coba analisis poster yang telah Bapak siapkan. Mana yang sesuai dengan materi yang telah Bapak berikan tadi? Apa yang berbeda dari gambar pertama dan gambar kedua? Oke, jadi anak-anak sudah memahami tugas yang Bapak berikan. Selamat mengerjakan anak-anak. Dan jangan lupa yang paling penting adalah terkait temanya, yaitu apa tadi? Keragaman budaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dikirim ke grup PPKN, grup kelas PPKN. Coba saya cek. Ya, kurang satu kelompok. Kelompoknya siapa yang belum ini? Kelompoknya Hawa. Saya tunggu. Setelah itu kita bisa mempresentasikan. Ya, sudah masuk semua hasilnya. Kita lanjut.
ke presentasi menguji hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas membuat poster tentang keanekaragaman budaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adapun dari anggota kelompok kami, saya Yudhistira Andro Wicaksono, Saya Hawa Fatana Bunda, Saya Muhammad Abdul Rahman Jaya. A1. Apa alasan kalian menentukan produk tersebut sebagai karya yang kalian pilih? Alasan dari kelompok kami memilih poster ini karena saya ingin dalam poster tersebut membaca dapat mengartikan keanekaragaman bangsa Indonesia melalui ornamen-ornamen gambar seperti tarian daerah yang telah ada di dalam poster tersebut. apakah karya yang kalian pilih sudah tergolong salah satu bentuk atau cara dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam indikator IKA? Jelaskan. Menurut kelompok kami, karya yang saya pilih tentu sudah tergolong dalam bentuk cara peningkatan persatuan dan kesatuan. Karena poster itu, saya sengaja memberi ornamen-ornamen yang bisa menggambarkan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Namanya tarian-tarian berbagai daerah. Dan yang saya menanggapi, sebutkan nama dan nomor absen. Ya. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Kami akan menjawab pertanyaan dari alumni Azhara absen 6. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu dua, merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan kesatuan dan kesatuan negara Indonesia. Salah satu cara menjaga dan merawat perbedaan yang beragam tersebut adalah penggunaan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dewa. Luar biasa sekali hasil karyanya dalam aplikasi Canva terkait poster keragaman budaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk selanjutnya Bapak akan berikan sebuah kertas, silakan untuk menilai dari masing-masing poster tadi. Nilainya antara 1 sampai 10. Misalnya kelompok 1 mendapatkan nilai berapa, kelompok 2 berapa, 3 berapa, dan seterusnya. Di Bapak siapkan kertasnya, nanti ditulis angka yang besar. Bisa diperhatikan di depan, ini beberapa hasil contoh poster yang dibuat. Ini gambar pertama, coba nanti dikasih nilai berapa. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, ini gambar keempat, ini gambar yang terakhir. Kita ke yang pertama terlebih dahulu. Untuk gambar pertama akan mendapatkan nilai berapa? Tolong diskusi terlebih dahulu dan dikasih angka. Dikasih angka yang besar. Sudah, kita coba dari kelompok pertama terlebih dahulu. Memberi angka berapa? Diperlihatkan. Angka berapa itu? 10/10. Dapat 10 dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 10 juga. Dari kelompok 3 8,5. Dari kelompok terakhir dapat 10. Kita sudah menilai dari kelompok pertama
sampai terakhir. Kemudian kita mencari pemenang, mana poster terbaik untuk kelas ini. Setelah Bapak jumlahkan hasil nilai yang didapat, yang mendapatkan juara pertama adalah poster nomor 1. Mengapa poster nomor 1 ini mendapatkan juara sesuai nilai dari teman-teman dan nilai dari Bapak? Karena sangat jelas sekali di dalam poster yang dibuat mencerminkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian dikasih slogan, mari bersatu bergandengan tangan menuju Indonesia Jaya. Tentunya Bapak akan share puisi untuk penguatan materi pada hari ini. Silakan dibuka di grup kelas. Puisi dan hasilnya nanti saya share di grup kelas. Kemudian yang terakhir adalah mari kita simpulkan bersama-sama apa yang kita peroleh pada pertemuan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Salah satu cara menjaga dan merawat perbedaan yang beragam tersebut adalah dengan Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Terima kasih Yudis, benar sekali bahwa kesimpulan hari ini kita harus kembali ke Bineka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan jadikan sebuah perbedaan sebagai syarat terjadinya perpecahan. Kemudian Bapak akan merefleksi pembelajaran apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Silakan dibagikan ke teman-temannya. Kemudian bagaimana perasaan kalian kali ini digambar senyum, sedih, atau senang. Yang kedua, apa yang kalian inginkan dari pembelajaran PPKN. Jadi pertama digambar wajah senyum, kalau suka senyum, kalau tidak suka sedih. Yang kedua, apa yang kalian inginkan dari pembelajaran PPKN untuk selanjutnya. Oke, saya tunggu 3 menit untuk mengerjakan. Belum Bapak ini pertemuan hari ini, Bapak ingin mengetahui pemahaman anak-anak terkait lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Coba untuk kelompok Hawa menyanyi lagu daerah bersama-sama. Solerang, agak manis,
sudah diselesaikan tugasnya, jangan lupa tugas itu dikumpulkan untuk minggu depan. Silakan kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Yudis dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.